Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam pembongkaran tempat yang di puncak kemarin semeton ya, ada satu momen di mana orang-orang yang kerja di situ kok minta pekerjaan begitu ya. Dikasih pekerjaan nggak mau sama Kang Deddy begitu. Yang dimana kita ketahui bahwa tempat pembangunan itu semeton adalah tempat resapan air. Kalau kita lihat dari dampak yang diakibatkan oleh pembangunan itu, mungkin ya musibah yang nantinya akan ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaat yang diterima oleh warga sekitar ya. Mungkin manfaatnya diterima ya, jelas bahwa orang yang berinvestasi di situ orang yang banyak uang lah. Tapi dampak yang diakibatkan adalah nanti banjir yang mengakibatkan begitu banyak korban jiwa, begitu banyak korban harta yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton permintaan pekerjaan ya dari karyawan atau apalah yang ada di situ. Ini dia videonya. Kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan, gitu. Jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir nggak di bawah banjir? Ya. Kirang sono, Madina Ros, Ivan ayat tidak mau karyawan. Selanjutnya Madina nasibnya gitu. Ya tadi kan udah ngobrol. Kalau untuk para pegawai biasa, ya karyawan awan. Karyawan yang kerja, yang kerjanya kerja apa? operator lana kayak gitu. Ya gitu mah bukan spesialis. Nah itu mah saya nggak bisa berkomentar. Kalau yang kuli-kuli tukang macul, tukang bangunan, ya pekerjaan banyak. Kalau yang ini kan berarti kan kelas menengahnya. Ya kelas menengahnya nanti kita cari aja. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa untuk yang kelas menengahnya, Pak. Mau bisa sih macul kan gimana? Kan Pak kasihan ke yang tulang punggung, termasuk saya juga Pak, dia tulang punggung keluarga. Iya. Masih makan. Iya saya juga yang di bawah Iya. juga. Kasihan ada yang meninggal, Pak. Ya jadi jangan nuntut, jangan aneh-aneh. Jangan nuntut pekerjaan ke saya. Saya tadi memberikan kebijakan untuk masyarakat biasa yang tukang kuli nemo, kuli macul, ya setelah ini kita nanam pohon. Anda kalau mau ikut nanam pohon nggak apa-apa. Mau kuli nanam pohon ngurus kebun. Ya nggak ada jaminan kalau untuk pekerjaan kelas menengah. Ya paling cari lagi tempat lain. Gitu aja itu susah. Ya. Ya saya juga kalau mau cari kerja susah juga orang sana juga orang Bekasi juga susah kebanjiran. Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir nggak di bawah banjir? Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Rumah saya juga. Ya udah, ya. Jadi ada hal yang sifat saya humanis, ada hal yang tegas. Saya kan bisa, saya nanya, mau nggak kuli nanam pohon? Saya hanya bisa menjanjikan pekerjaan yang otak saya bisa menjamin, karena saya bukan pengusaha, gitu loh. Kali ada solusinya gitu Bapak. Jadi jangan ngomong solusi hari ini. Solusi hari ini saya mikirin ini nih, mikirin yang banjir di Bekasi. Ya. Kan tidak bisa kebijakan itu baik untuk semua tuh nggak mungkin. Pasti ada yang dikorbankan, tapi saya harus memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Itulah pemimpin. Kalau yang ini nggak ada masalah kan? Kena naon kan? Iya kan? Kalau ini mah kan nggak biasa elit. Soalnya mendek bebelokan. Ada bebelokan. Baik. Pak Kasat itu dipandu alat beratnya. Jangan sudah Pak. Udah. Ada Pak, tenang Pak. Ya. Pak. Kita juga kasihan ada yang meninggal, Pak. Ya, jadi jangan nuntut, jangan aneh-aneh. Izin state videonya. Di sini kita lihat ada beberapa karyawan operator wahana yang komplain kepada Pak Deddy Mulyadi setelah pembongkaran atau penutupan tempat rekreasi tersebut. Nah, menurut saya ini memang salah alamat. Kenapa?
Harusnya karyawan operator ini komplain kepada perusahaan, tanyakan kepada pihak HRD-nya ketika apabila si tempat rekreasi ini dibongkar dan ditutup secara permanen. Ya, misalnya terancam PHK. Pasti dong perusahaan akan memberikan yang namanya pesangon PHK atau bisa juga mengajukan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kalau memang si karyawan ini didaftarkan di BPJS Tenagakerjaan oleh perusahaannya. Dan karyawan operator ini pastinya terikat kontrak kerja dong dengan perusahaan, beda dengan kuli ataupun tukang bangunan yang memang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak Dede Mulyadi. Kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan Nih bocah kayak gini nih, bocah yang manja gitu, gitu. Segala sesuatu harus disuapin gitu. Perusahaannya yang kena pelanggaran, yang minta tanggung jawab ke gubernur. Minta tanggung jawab no sama perusahaan lu sono. Buset, udah ngelanggar itu. Dari dulu juga tahun 2020 itu kena banjir Jakarta, mau dihijauin. Ya pemerintah dulunya aja yang kagak denger itu. Gobloknya. Pak Deddy mah udah bener-bener itu. Lu ngapain minta tanggung jawab masalah kerjaan ke Pak Deddy? Jangan manja orang mah. Nih ibaratnya nih ya, lu kerja lama di perusahaan itu terus dipecat. Terus lu mau minta gitu pekerjaan ke gubernur. Aduh. Susah. Suruh macul kagak mau, kotor-kotor kagak mau. Nih, pemuda yang kayak gini nih. Susah. Kerjanya juga telat-lelet, bisanya cuma paling cuma lihat mandorin biasanya gitu. Ini perusahaan nih pemuda-pemuda yang kayak gini nih yang manja-manja gitu. Kerja yang bener, cari kerja. Kalau kagak kerja lu usaha. Kalau punya modal, kagak punya modal ya usaha lah. Gua aja kagak ada modal berusaha, jualan apa kek. Yang penting mah berusaha. Ya, jangan ngarepin orang mulu, mandiri orang mah. Ya, agak usah lu nuntut ke gubernur itu, udah bahaya banget itu, agak ada masalah. Siapa suruh lu ngelanggar itu perusahaan lu, ya? Yang kena musibah sama orang Bekasi, tenggelam semua itu, Sukabumi. Coba akibat siapa, kebijakan siapa itu, pemerintahan terdahulu yang kagak peka, main izinin aja. Nah, itu ya manja katanya. Manja. Tapi benar juga ya, kalau memang ini sudah terdaftar berarti karyawan yang di sana kan harus didaftarkan juga di BPJS lah, di Jam Sostek atau apalah namanya nanti, yang nantinya kalau terjadi seperti ini ada yang membackup begitu ya. Tapi mungkin kenyataannya kalau tidak didaftarkan ya karyawan bodong dong jadinya ya. Karyawan abal-abalan dong jadinya ya. Tapi solusi yang diberikan ya udah, kalau solusi yang diberikan oleh Kang Deddy ya yang bisa dia cover begitu ya, tukang tanam pohon, cangkul sebagainya. Tapi intinya kalau ini niatnya bagus nantinya, kalau kita ikhlas dengan semua ini, insya Allah adalah jalan Tuhan nanti untuk memberikan yang lebih terbaik, yang lebih baik dari yang ini begitu ya. Yang sabar dulu ya. Yang penting ribuan masyarakat di bawah itu bisa terselamatkan lah. Kasihan juga setiap tahun harus menerima banjir begitu, kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan rumah, harus diperbaiki setiap tahun. Itulah mungkin yang lebih bermanfaat lah ya, yang lebih kita harus lihat dulu kesejahteraan untuk mereka. Ini karyawan paling berapa lah gitu ya kalau dibandingkan dengan yang di bawah begitu ya. Semakin menarik teman-teman. Dan ini ada juga ya, kembali lagi salah satu kayaknya sih pembenci mungkin ya, pembenci Kang Deddy yang tidak terima dengan kebijakan yang sedang dijalankan sekarang Kang Deddy, dan dia itu langsung juga diajak oleh netizen. Tidak videonya seperti apa. Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut
berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Kang Dodi Permana nepangkeun abdi Tony Permana. Dupi sia nama lahir gitu di dunia ye. Karek apal pada di kumaha. Sancan jadi gubernur oge, anjeun nama tos kitu. Nyebutkeun aduh pencitraan segala macem. Aisyah ngomong gitu turun teh. Marsihan teh lingkungan di tempat sia. Sakitu KDM anjing teh daek turun. Kunaon baturun sabab kamari kami gubernurna memble otakna dina dampal suku tah anjing. Ketincakan otakna di dia keneh tah. Mikir sama ngomong. Sia modus eta teh yang dipanggil siga si John anjing supir teh dibere beas. Basi anjing. Damel seperti apa? Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur. Sakitu oge aya guna daripada akang ukur bisa ngiritik hungkul. Mamun aing nyerenta seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai. Ari sia ku teu paham-paham wae, umur we gede geus kolot anjing. Lain ku masalah nyari sensasi, nyari naon. Manehna teh geus puguh eta pagawean manehna matak turun oge geus teu bisa nempo batur kudu gawe manehna cicing. Sifat manehna mah kitu, sifat Sunda mah kitu. Maneh nyari sensasi nyari naon. Aduh, maneh ku ngacapluk-capluk teh ngomong teh. Mame ngomong teh sakola heula, tempo heula, mana anu nyari sensasi, mana anu bener-bener gawe. Ini asa ku ngeunah eta ngomong, aduh. Eleh mah eleh we atuh, maneh teh pasti da pendukung sebelah mah hayang hayang aku goreng segala. Iya hayang aku goreng wae jelema mah deh kieu. Aya di dunianya udah kieu anjing deh. Goblok. Ini gaya Deddy Mulyadi dianggap benar ya. Jadi yang lain harus pencitraan seperti Deddy Mulyadi. Ini edan ya. Mau jadi apa negara kalau DPR RI kerjanya tiap hari bikin YouTube pencitraan dianggap benar ya. Dianggap oh ini mencontohkan, itu alibi, bahasa mencontohkan. Yang jelas itu mah cuman pencitraan ya, bukan tupoksi dia pencitraan. Tupoksi dia itu mengatur anggaran, mengawasi anggaran untuk berjalannya pembangunan ya. Jangan sampai ngaco ya, jangan sampai banyak korupsi. Ini mah korupsi dibiarin, nggak capruk we bikin video tiap hari, konten seperti orang baik, ngasih duit receh. Parah tuh Indonesia kalau kayak gitu. Hah? Kek. Saha iya? Iya gubernur. Nah gubernur teh turun Kak Solokan. Pak jadi gubernur mahnya seperti gubernur sabelah. Naik perahu karet, make pelampung, bersih-bersih lah pokoknya mah gitu, cukup pemantau aja. Lain turun ke handap kumaha ini teh. Enggak bukan begitu konsepnya ini mah. Wah, kurang belajar dari yang sebelah ini mahnya. Tapi aduh. Teuing ieu mah asa kumaha? Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget?
Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan, yang hanya turunin pasukan oren, dianya mamanya mantau-mantau aja. Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung. Terus dia di atas perahu karet, nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga, bersihin sampah di sungai. Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir menyalahi aturan. Terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air, ketemu banjir aja naik perahu karet kayak mau main arung jeram. Padahal sama-sama baru menjabat loh, baru beberapa hari kerja. Tapi kok terobosannya banyakan Kang Deddy, udah cukup dong. Nanti kasihan gubernur dan Wagub Jakarta, nandinginnya susah, niruinnya susah. Hari ini Pak Deddy Mulyadi kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan aksi nyata. Bersama warga Sukabumi, beliau terjun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Aksi ini bikin warga kagum karena Pak Deddy nggak segan-segan turun ke sungai memungut sampah plastik dan membersihkan aliran sungai yang kotor, guys. Pak Deddy langsung masuk ke sungai tanpa ragu, beliau ikut mengangkut sampah dari dalam sungai. Warga yang awalnya hanya menonton, akhirnya ikut bergabung membantu. Kalau kita ngemulai dari sekarang, siapa lagi yang bakal jaga lingkungan kita? Kata Pak Deddy di tengah aksi bersih-bersih. Gimana menurut kalian? Keren banget ya sih aksi Pak Deddy ini? Yuk komen pendapat kalian dan jangan lupa share biar makin banyak yang terinspirasi buat jaga kebersihan lingkungan, guys. Jangan lupa di follow ya. Oke, terima kasih. Nah itu teman-teman ya, di Indonesia memang seperti itu mungkin ya. Kalau kita melakukan kebaikan tidak pernah dilihat baik ya, tidak selamanya dilihat baik juga begitu. Ada aja yang nyinyir, ada aja yang julid begitu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat kok bisa gubernur turun-turun dia bilang. Ya ini sekarang kan tumben Anda pernah ngeliat kan. Sekarang nih lihat nih ya, ada seorang gubernur turun juga ngebersihin. Kalau persoalan nanti anggaran apa segala macam, masa iya sih sekelas Kang Deddy tidak memikirkan itu begitu. Jadi pola pikir Anda, pikiran Anda belum nyampe begitu ya, diam saja, perhatikan begitu. Inilah ciri-ciri nih orang yang sedikit-dikit tidak ada benernya orang di mata dia. Ada aja salahnya gitu ya. Tapi yang bener ya, yang ngasih kenyamanan gitu kan. Mungkin itu semua walaupun salah ya dilihat bener ya. Orang-orang seperti ini kan begitu. Yang penting kan aman begitu kan. Pasti akan dibela walaupun yang dibela itu salah ya. Pas saat orang melakukan kebaikan ada ya salahnya. Karena mungkin tidak ada ininya ya. Gitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.